Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah telah menghantar kami yang salah dan mengucapkan berdoa. Di sini kami ingin membaca ayat-ayat Anda yang besarnya sehingga bersifat jelas kerajaan lagi dan jelas kerajaan bumi. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini adalah malam ke-16. Kita membaca ringkasan dan rangkuman dari juz ke-16. 16 ini mencakup bagian akhir surah Al-Kahfi, kemudian seluruh surat Maryam, dan bagian awal dari surat Taha. Tema utama dalam juz ini adalah keimanan, keesaan Allah, dan kisah-kisah para nabi sebagai pelajaran bagi umat manusia. Di akhir surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa belajar Nabi Khidir tentang kebijaksanaan Allah dalam takdir yang tampak buruk di permukaan, tetapi memiliki hikmah yang besar. Kemudian kisah Zulkarnain. Zulkarnain ini seorang pemimpin yang adil, membangun tembok untuk melindungi manusia dari Ya'juj dan Ma'juj. Peringatan tentang akan datangnya hari kiamat, mengingatkan manusia tentang kebinasaan dunia dan pentingnya iman serta amal soleh untuk keselamatan akhirat. Kemudian surat Maryam, di sini tercantum kisah Nabi Zakaria, kemudian kelahiran Nabi Yahya. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria yang telah tua dan memberi keturunan anak yang saleh. Kemudian pada juz ini juga kisah kelahiran Nabi Isa, dikisahkan secara rinci tentang Maryam yang suci dan keajaiban kelahiran Nabi Isa tanpa seorang ayah. Kemudian juga ada kisah Nabi Ibrahim dan ayahnya. Dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim menasihati ayahnya yang musyrik. Ibrahim mengajak ayahnya untuk beriman kepada Allah. Kemudian kisah para nabi lainnya seperti Nabi Musa, kisah Nabi Ismail, dan kisah Nabi Idris, menekankan ketakwaan mereka kepada Allah. Para pemirsa yang berbahagia, peringatan bagi kaum yang ingkar. Allah mengingatkan bahwa orang-orang yang sombong dan menolak kebenaran akan merugi di akhirat kelak. Surat Taha, di sini tercantum kisah Nabi Musa. Kisah ini berisi pengalaman spiritual Nabi Musa saat Allah berfirman langsung kepadanya di Bukit Sinai. Perjalanan Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kemudian
kisah penyelamatan Bani Israel di Laut Merah. Pada juz ini juga dicantumkan kisah Nabi Adam dan Iblis. Di sini diceritakan bagaimana Iblis menolak bersujud kepada Adam dan menyebabkan kejatuhan manusia dari surga. Peringatan kepada kaum musyrikin, Allah memperingatkan orang-orang yang berpaling dari kebenaran bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Pelajaran yang kita petik dari juz 16. Pertama, takdir Allah itu penuh hikmah meskipun manusia sering tidak memahaminya. Yang kedua, kesabaran dalam menerima ujian seperti yang diajarkan pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, serta kesabaran Nabi Zakaria dalam menanti keturunan. Ketiga, tauhid sebagai fondasi utama kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Isa menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Kekuasaan Allah dalam mengatur alam dan kehidupan seperti terlihat dalam kisah Zulkarnain dan Nabi Musa. Peringatan bagi orang-orang kafir dan perintah untuk tetap teguh dalam keimanan. Para pemirsa yang berbahagia, juz ke-16 ini mengajarkan banyak hikmah tentang keimanan, ketakwaan, kesabaran, dan kebesaran Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Kemudian kisah Zulkarnain terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 83 sampai 98. Zulkarnain adalah seorang raja yang kuat, bijaksana. Allah memberinya kekuasaan dan ilmu sehingga dia melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk menegakkan keadilan dan menolong orang-orang yang tertindas. Berikut Zulkarnain melakukan perjalanan ke arah barat hingga mencapai tempat terbenamnya matahari. Di sana dia menemukan suatu kaum yang Allah memberinya kebebasan untuk berbuat terhadap mereka. Dia memutuskan untuk bertindak dengan adil, menolong orang-orang baik dan menghukum orang-orang zalim. Kemudian juga Zulkarnain berjalan ke arah timur. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan ke timur dan menemukan suatu kaum yang hidup tanpa pelindung dari matahari. Ini menunjukkan bahwa dia menjelajahi wilayah yang berbeda, mengamati kondisi masyarakat dan bertindak dengan bijaksana. Para pemirsa yang berbahagia, yang terbagus adalah Zulkarnain membangun tembok penahan Ya'juj dan Ma'juj. Perjalanan terakhir Zulkarnain membawanya antara dua gunung, di mana ia bertemu dengan sebuah kaum yang minta perlindungan dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sekelompok manusia perusak dan perusuh. Untuk menolong mereka, Zulkarnain membangun tembok besar dari besi dan tembaga cair yang sangat kuat sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menembus atau memanjatnya. Dia berkata bahwa pada waktunya tembok itu akan runtuh dengan seizin Allah, menandakan salah satu tanda akhir zaman.
Pemirsa yang berbahagia, siapakah Zulkarnain ini? Identitas Zulkarnain tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun ada beberapa pendapat di kalangan ulama bahwa dia adalah Alexander yang Agung atau Iskandar Zulkarnain. Beberapa sejarawan kuno menghubungkan dengan Alexander yang Agung, tapi pandangan ini lemah karena Alexander bukan seorang yang dikenal sebagai penguasa yang beriman kepada Allah. Yang kedua, Kaisar Cyrus II dari Persia. Sebagian ulama berpendapat bahwa Zulkarnain adalah Cyrus yang Agung, Kaisar Persia yang terkenal dengan keadilannya. Yang ketiga, Raja dari Yaman atau Persia. Ada juga yang menyebut bahwa ia adalah Raja dari Yaman atau Persia yang memiliki kekuasaan dan wilayah yang sangat luas. Namun Al-Quran tidak menyebutkan secara spesifik siapa sesungguhnya Zulkarnain, hanya menjelaskan sifat-sifat dan perjalanannya. Zulkarnain membangun bangunan yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Dia membuat dinding dari besi dan tembaga cair yang menjadi penghalang bagi Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah berfirman bahwa pada akhirnya tembok itu pun akan runtuh. Dan ketika janji Allah datang, dan Ya'juj dan Ma'juj kembali menyebar di muka bumi. Pelajaran dari kisah Zulkarnain, kekuasaan Allah adalah amanah Allah, memberikan kekuasaan kepada Zulkarnain, tetapi ia menggunakannya untuk menegakkan keadilan, bukan untuk menindas. Bantuan Tuhan untuk bertakwa, Zulkarnain diberikan kebijakan dan kekuatan oleh Allah karena keimanannya. Jika ilmu dan kekuatan harus digunakan untuk kebaikan, Zulkarnain menggunakan ilmunya untuk melindungi rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, tanda-tanda pemirsa yang berbahagia, kisah Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 94-98, dan di surat Al-Anbiya ayat 96-97 sebagai kaum yang kuat, merusak dan mengganggu kehidupan umat. Ketika Zulkarnain dalam perjalanannya sampai di antara dua gunung, bertemu dengan suatu kaum yang mengeluhkan gangguan dari Ya'juj dan Ma'juj. Kaum ini meminta pertolongan kepada Zulkarnain untuk melindungi mereka. Zulkarnain pun membangun penghalang dari besi dan tembaga, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa menembus atau mendakinya. Namun dalam ayat 98 dia memperingatkan, kata Zulkarnain, pada suatu hari nanti penghalang itu akan hancur oleh kehendak Allah dan Ya'juj Ma'juj kembali keluar. Maka mereka tidak bisa mendakinya pula, mereka bisa melubanginya. Zulkarnain berkata, ini adalah rahmat dari Tuhan, maka apabila telah datang janji Tuhan padamu, menjadikan hancur lebur janji Tuhanku. Makanya ayat ini disebutkan bahwa saat Ya'juj dan Ma'juj dilepaskan, mereka akan menyerbu dengan cepat
dari seluruh penjuru bumi, menjadi tanda dekat hari kiamat. Apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dekatlah janji yang benar bahwa hari kiamat akan datang. Beberapa hadis juga menjelaskan jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu sangat banyak, jumlahnya sangat besar, seperti tertulis dalam hadis Bukhari dan Muslim. Setiap 1000 manusia 999 orang adalah dari Ya'juj dan Ma'juj. Munculannya di akhir zaman ketika penghalang yang dibangun Zulkarnain runtuh, mereka akan keluar menyebar ke seluruh dunia, membuat kerusakan, menimbulkan kekacauan yang besar. Mereka membawa kehancuran, menghabiskan air, memakan makanan yang di hadapan mereka, menyebabkan malapetaka bagi manusia. Maka dalam hadis disebutkan bahwa Allah akan membinasakan mereka dengan mengirimkan suatu jenis penyakit ulat dan penyakit yang membunuh mereka dalam semalam. Dan banyak sekali terdapat tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Insya Allah pada pelajaran berikutnya akan kita lanjutkan.